Saudara dikasih Tuhan Yesus, hal yang kedua, penilaian orang dapat mengubah pandangan atau pemahaman seseorang tentang kebenaran. Saudara, sebenarnya Petrus sudah melakukan pelayanan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan daerah ini nantinya akan menjadi dikhususkan untuk Petrus sebenarnya di kasus Galilea ini. Tetapi karena perlawanan dari orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi yang sudah percaya Tuhan Yesus, maka secara perlahan Petrus menarik diri dari orang-orang non-Yahudi. Akhirnya tradisi Yahudi lebih tinggi daripada kebenaran Alkitab yang sudah disepakati dalam sidang Yerusalem. Dan Petrus waktu itu hadir. Yang diputuskan dalam sidang Yerusalem itu bahwa sunat bukan satu-satunya cara yang harus diikuti semua orang. Salah satunya. Saudara, Petrus merasa tidak nyaman dengan omongan orang-orang Yahudi Kristen atas sikap dia yang bersahabat dengan orang-orang non-Yahudi Kristen. Saudara, sidang Yerusalem mengingatkan kita untuk tidak melayani berdasarkan suku. Semua orang mengalami anugerah Tuhan. Tuhan tidak membedakan suku. Apa yang dilakukan Petrus mengingatkan kepada kita bahwa ketika manusia kehilangan prinsip kebenaran, dia akan masuk ke dalam yang disebut relativisme. Siapa yang paling pintar bicara, paling berpengaruh, paling berkuasa, paling ditakuti, perkataan dialah yang menjadi standar. Siapa yang memimpin kita, itulah yang menjadi standar. Apalagi di tengah-tengah banyaknya filsafat manusia saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita manusia tidak lagi menegakkan kebenaran akhirnya. Tidak takut akan Tuhan. Malah kita takut kepada siapa orang tersebut. Siapa yang menjabat. Sehingga kelihatannya kemudian kita seolah-olah taat kepada kebenaran firman Tuhan, tetapi sesungguhnya kita taat pada seseorang. Kita taat kepada seseorang yang memiliki jabatan. Orang yang tidak mengenal firman Tuhan akan menyerahkan penilaian kepada orang lain, sehingga dia akan hidup berusaha menyenangkan orang lain. Dan sikap seperti ini bahaya. Saudara, Petrus berusaha untuk menyenangkan semua orang. Tetapi sesungguhnya kita tidak mungkin menyenangkan orang. Ketika kita berjalan dalam kebenaran, kita sadar kita sedang tidak menyenangkan 1, 2, 3 golongan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus ingin mengingatkan kepada Petrus. Paulus ingin mengajarkan kita mengutamakan Tuhan lebih daripada pertimbangan sosial, pertimbangan tradisi yang nampaknya Kristiani. Tetapi perlu kita kritisi apakah itu berdasarkan firman Tuhan atau tidak. Paulus ingin mengingatkan bahwa aspek vertikal, yaitu kita dengan Tuhan, lebih utama daripada aspek horizontal. Hal ketiga, berkaitan dengan kasus Paulus dan Petrus ini, Bapak Agustinus atau Bapak Gereja mengingatkan bahwa di sini yang penting adalah kebenaran Alkitab, bukan jabatan yang lebih tinggi daripada Alkitab. Saudara, jikalau kita melihat dari sisi kerasulan, memang jabatan Petrus lebih tinggi daripada Paulus. Dia sangat dihormati karena dia menjadi murid yang pertama, menjadi pengikut Tuhan yang setia. Sedangkan Paulus waktu itu baru menjadi murid Yesus. Sangat disayangkan Petrus yang lebih senior, yang seharusnya lebih tahu banyak firman Tuhan, justru menjadi teladan yang tidak baik bagi banyak orang. Ketika Petrus mengabaikan kebenaran firman Tuhan, tampak buruk pun terjadi, yaitu jemaat pun mengikuti cara hidup daripada Petrus. Dikatakan bahwa orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri pun turut terseret oleh kemunafikan mereka. Saudara, tindakan Petrus yang salah kemudian membawa dampak bagi orang lain. Membawa dampak bagi Barnabas. Selain itu membuat kekristenan yang sedang bertumbuh menjadi goyah. Dan tentunya bisa menjadi batu sandungan pada waktu itu. Bagaimana dengan kita? Khususnya kita yang memiliki jabatan.
Adakah kita benar-benar lebih takut akan Tuhan, menjunjung tinggi dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehingga kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup dan berani taat dalam kebenaran, membawa orang-orang di dalam kebenaran dan hidup takut pada kebenaran, bukan pada jabatan atau senioritas. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat, kebenaran seharusnya di atas jabatan yang kita pegang. Kebenaran di atas seluruh kedudukan yang kita miliki. Oleh sebab itu, marilah kita selalu melakukan dan menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sama-sama takluk di bawah kebenaran, maka yang diperjuangkan bukan masalah kalah atau menang. Bukan siapa yang hebat, tetapi itu semua adalah kebenaran. Kalau perlu mati untuk kebenaran, kita harus melakukannya. Seperti kita sudah tahu tentang Polikarpus yang berani mati demi memperjuangkan kebenaran itu sendiri. Saudara, ketika kita sama-sama tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan, kita bukan hanya sekedar memperjuangkan kebenaran itu, tapi kita mau melepaskan semua ego kita, mau mengorbankan diri untuk Tuhan yang sudah boros kasih untuk kita. Maka kalau kita melakukan itu, gereja pasti akan bangkit. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, kiranya setiap kita di masa reformasi ini, 30 Oktober menjadi hari reformasi yang kita selalu peringati tahun demi tahun. Adakah itu terus mengingatkan setiap kita untuk terus bertumbuh dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita boleh terus hidup dengan menikmati firman Tuhan. Sehingga kita boleh berkata sola scriptura. Hanya karena firman Tuhan saya boleh ada sampai saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita.